Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ekstawati dengan NIM 1901010116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Nyonya E, umur 25 tahun, B1A0AH1 0 jam postpartum di Puskesmas Pakedungan. Latar belakang, angka kematian ibu di dunia yaitu sebanyak 30.003 jiwa dalam kematian ibu yang dihimpun dari Pencatatan Program Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding jumlah tahun 2019 sebesar 4.221 kematian. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan massa nifas sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Pada 0 jam, ada masa fase taking in. Fase ini merupakan ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-6 setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering berulang diceritakan. Kelelahan membuat ibu cukup perlu beristirahat untuk pencegahan gejala kurang tidur. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dipahami dengan menjaga komunikasi dengan baik, menurut Ani dan Hikmah 2020. Studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Puskesmas Pakedongan, Banjarnegara pada bulan September 2021 diperoleh data pada Ibu Nifas tercatat 484 Ibu Nifas. Jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 99,79%. Terdapat komplikasi Ibu Nifas, perdarahan 22 kasus, infeksi nifas 5 kasus, preeklamsia 28 kasus. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah manajemen asuhan kebidanan pada Ibu Nifas Nyonya E umur 25 tahun P1A0AH1 0 jam postpartum di Puskesmas Pakedungan. Tujuan penelitian, tujuan umum, manajemen asuhan kebidanan pada Ibu Nifas pada Nyonya E umur 25 tahun P1A0AH1 0 jam postpartum di Puskesmas Pakedungan. Tujuan khusus, mampu melaksanakan pengkajian data pada Nyonya E, mampu melaksanakan interpretasi pada Nyonya E, mampu melaksanakan identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada Nyonya E, mampu melaksanakan antisipasi tindakan segera pada Nyonya E, mampu melaksanakan perencanaan pada Nyonya E, mampu melakukan pelaksanaan pada Nyonya E, mampu melaksanakan evaluasi pada Nyonya E. Tujuan pustaka, massa nifas, definisi massa nifas, tujuan asuhan massa nifas, tahapan massa nifas, perubahan fisiologis massa nifas, adaptasi psikologis ibu massa nifas, tanda bahaya massa nifas, kebutuhan dasar ibu nifas, peran dan tanggung jawab bidan dalam massa nifas, kebijakan program nasional massa nifas. Evidence based practice. C. Konsep manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney. D. Konsep manajemen kebidanan swab. Teori komplementer. Pijat oksitosin. Menurut Ummah 2014, pijat oksitosin adalah pijat untuk merangsang hormon oksitosin. Pijat yang lakukan di sepanjang tulang vertebrat sampai tulang koste kelima atau keenam. Pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Menurut Depkes RI Setiawati 2017, pijat oksitosin dilakukan dengan cara pemijat pada daerah punggung sepanjang kedua sisi tulang belakang sehingga diharapkan ibu untuk merasakan rileks dan kelelahan setelah melahirkan akan hilang. Perawatan payudara. Perawatan payudara dilakukan atas berbagai indikasi, antara lain puting tidak menonjol atau bendungan payudara. Tujuan adalah memperlancar pengeluaran ASI saat masa menyusui. Untuk pasca persalinan, lakukan sedini mungkin, yaitu 1-2 hari dan lakukan 2 kali sehari. Metode studi kasus. Rancangan studi kasus karya tulis ilmiah ini menggunakan studi kasus desain studi kasus deskriptif, yaitu menggambarkan asuhan kebidanan yang diberikan kepada pasien mulai dari pengkajian
rumusan diagnosa, rumusan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Subjek studi kasus. Subjek pada asuhan kebidanan adalah pasien ibu nifas fisiologis. Sasaran yang diberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas Nyonya E, umur 25 tahun, B1 A0 AH1 di Puskesmas Pagedangan. Tempat dan waktu studi kasus. Tempat studi kasus penelitian akan dilakukan di Puskesmas Pagedangan. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dari catatan medis pasien dan hasil pemeriksaan diagnostik, proses observasi, dan wawancara. Proses pengambilan data diikuti dengan melakukan pemeriksaan langsung dan pengajian data. Penyajian data studi kasus ini disajikan secara tekstual atau narasi dan disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus sebagai data pendukung. Etika studi kasus. Menurut Nur Salam 2016, secara garis umum, prinsip etika dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan. Hasil dan pembahasan. Pengkajian data subjektif. Pada kasus ini, didapatkan data subjektif dengan nama Nyonya E, umur 25 tahun, P1 A0 AH1, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, dan nama suami Tuan G, umur 29 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang. Hasil anamnesa didapatkan ini merupakan persalinan pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Ibu melahirkan bayinya 2 jam yang lalu pukul 14 waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 bulan April 2022. Dan mengeluh masih merasa mulas. Ibu mengatakan ini pertama kalinya menyusui. Pengalaman waktu melahirkan ibu merasa sangat senang. Ibu sudah sedikit mengetahui tentang masa nifas dan perawatan bayinya. Ibu sangat senang dengan kelahiran bayinya dan tidak merasa cemas. Data objektif. Pada kasus ini, dapatkan data fisik, yaitu keadaan umum baik, keadaan emosional stabil, kesadaran kognitif, TTV dalam batas normal, yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, pemeriksaan kepala, mata, hidung, telinga, mulut, leher, pada dada dalam keadaan normal, payudara ada pengeluaran berupa kolostrum. Interpretasi data. Pada Nyonya E, umur 25 tahun, P1 A0 AH1, 0 jam postpartum di Puskesmas Pagedangan, didukung oleh beberapa data dasar, yaitu melahirkan pada 13 Maret 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat, tinggi fundus eteri 2 jari di bawah pusat. Ibu mengatakan perutnya masih mulas, tidak ada masalah yang ditemukan pada Nyonya E, sehingga penulis memberikan konseling tentang memberikan ASI awal dan KIE ASI eksklusif, pemberian KIE gizi ibu menyusui, dan memberikan KIE tanda bahaya masa nifas dan bayi baru lahir. Identifikasi, diagnosa, dan masalah potensial. Pada lahan ditemukan komplikasi kandungan ASI. Pada keluhan dan pemeriksaan fisik, penulis tidak menemukan data-data yang mengarah ke diagnosa potensial atau komplikasi yang mungkin muncul pada ibu nifas fisiologis. Antisipasi akan tindakan segera. Tidak menemukan identifikasi kebutuhan karena penulis tidak menemukan data-data yang mengidentifikasi situasi darurat pada Nyonya E dengan nifas fisiologis sehingga tindakan segera tidak ditemukan. Perencanaan. Pada lahan, tahap perencanaan dilakukan berdasarkan diagnosa masalah dan kebutuhan yang telah ditegakkan dengan sistematika sesuai prioritas masalah perencanaan yang berisi terapi dan asuhan pendidikan, kesehatan, dan konseling, serta rencana tindak lanjut. Evaluasi. Pada langkah ini, penulis melakukan evaluasi menilai apakah masalah yang sudah ada dapat diatasi sebagai dengan rasa sudah direncanakan dan dilakukan, dan didapatkan hasil, yaitu keadaan umum baik dan sehat. Ibu sudah jelas dan mengerti tentang KIE yang telah diberikan dan ibu dapat menerapkan di rumah. Keterbatasan penelitian ini tidak sesuai dengan rencana dan prosedur yang ada. Demikian memiliki keterbatasan, yaitu peneliti tidak memberikan asuhan komplementer zat oksitosin di
puskesmas karena pasien kurang nyaman jika dilakukan di puskesmas. Jarak rumah pasien dengan puskesmas jauh dan tidak bisa memberikan asuhan pada pasien sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu pada 6 jam sampai dengan 8 jam pasca persalinan. Dan 6 minggu pasca persalinan, peneliti hanya bisa memberikan asuhan pada 2 jam pertama pasca persalinan, 3 hari pasca persalinan, 6 hari pasca persalinan, dan 14 hari pasca persalinan. Kesimpulan, mampu melaksanakan pengkajian terhadap Ibu Nifas Nyonya E, mampu melaksanakan interpretasi data, penetapan masalah dan kebutuhan pada Ibu Nyonya E, mampu melaksanakan identifikasi diagnosa yang telah ditegakkan. Penulis menemukan diagnosa potensial pada Ibu Nifas, yaitu ibu mengalami bendungan ASI. Tidak melakukan identifikasi kebutuhan akan tindakan segera karena pada tahap ini penulis tidak menemukan adanya masalah kegagalan darurat pada Ibu Nifas. Mampu melaksanakan perencanaan asuhan kebidanan pada Nyonya E, mampu melaksanakan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Nyonya E, mampu melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dalam kasus ini sudah dilakukan dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.